Hanya bertahan 2 minggu dia minta pulang. Itu alasannya? Kalau dia beda, alasannya dia waktu itu katanya dia beli job di PT-nya, udah ada perjanjian sama PT. Ternyata dihitung-hitung sampai sini nggak sesuai. Akhirnya dia minta pulang, duitnya masih dapat dikembalikan 50%. Berarti nggak sesuai itu apa? Nggak sesuai dengan gajinya? Bukan nggak sesuai dengan gaji, nggak sesuai dengan janjinya. Dia bayarnya kan mahal, Mas. Bayarnya hampir sama kayak calling visa. Bayar mahal Ya. terus. Terus nyampe sini dihitung ternyata nggak sesuai. Nggak sesuai seperti keinginan teman saya sama yang dijanjikan sama PT-nya. Akhirnya dia pulang. Kalau kita sekarang pulang, minta pulang, kita didenda loh. Kalau sekarang dulu, iya dulu masih dapat kembalian dia. Kalau sekarang didenda, ini Malah kabarnya didenda ya? malah didenda sekarang. Oh iya. Aku kemarin juga pernah lihat berita kok di siapa ya, di apa, di YouTube-nya Mbok Cikra itu ada TKI yang kerja baru berapa sebulan atau 2 bulan itu. Bulan katanya didenda. Enggak TKW. Oh TKW itu ya? Itu didenda kalau sekarang. Karena apa? Pabrik atau majikan ngambil kita itu kan kota kan. Kalau dia datang terus pulang kan kotanya udah kepotong dia. Jadi umpama ngambil orang, datangin orang lagi, orang yang didatengin yang di belakang ini kan nggak full, Mas. Itu. Berarti intinya dukanya sampean itu mandornya mungkin kenyeh, kita tuh di sini di Banyak tekanan, ya. Kalau nggak memenuhi target ya biasa Ya. ngoreng-ngoreng itu ya. Ya banyak tekanan pasti. Terus Taiwan tuh jangan dikira semuanya murah loh. Taiwan tuh mahal semuanya. Mahal, biaya hidup mahal Taiwan. Biaya hidup mahal. Apalagi biaya gengsi, Mas, mahal tuh. Biaya gengsi tuh. Makanya teman-teman yang mau atau ada niatan mau masuk Taiwan, jangan lihat dari foto profil temen yang ada di Taiwan ya. Benar lagi benar. Karena foto profil itu pasti yang ditampilin itu yang bagus gitu loh. Bukannya ketika kalian kerja, bukan. Jarang ya? Bukan. Pasti ketika yang liburan, healing lah, kemana kayak makan enak kayak itu hanya sampul, bos. Pasti di up neng FB, Iya. di up neng status WA biasa. Itu hanya sampul, gak beda jauh dengan saya. Saya juga kayak gitu, gak munafik saya. Iya. Di foto profil saya di sosial media saya pasti bagus-bagus. Padahal kalian kalau lihat kerja saya ngenes loh. Ngenes Mas. Bener, Ngenes, Taiwan. Mas. Iya. Apalagi kayak sekarang nih, Mas ya. Sekarang pabriknya sepi nih. Kemarin kerja apa, Mas Rudi? Kita ngecat. Nah, tuh. ngecat loh, kerjanya ngecat Mas. Ngecat. Ya, ngepel satu pabrik udah kemarin juga. Saya yang Anu ya, Hmm. katanya kok ada yang lap-lap apa? Kaca di atas bener. Bukan kaca itu, Apa Mas. itu? Itu pabrik itu di bagian itu tuh udah berdiri selama hampir 50 tahun nggak pernah dicat kan. Itu sebenarnya kejadian kayak gitu. Kan otomatis berkarat tuh. Nah, karatnya tuh suruh ngelapin, disusurkin dulu, setelah itu baru dicat. Bayangin tuh, itu karena Nah, nggak itu. ada kerjaan itu. Itu jangan dikira Taiwan kita tuh dari lihat di FB, di YouTube, oh jalan-jalan. Itu ya bener, pas jalan-jalan memang ya jalan-jalannya itu yang di-up, dibuat status, di-up di FB gitu. Kalau pas kerja ya kebanyakan jarang. Ya aku sendiri juga jarang soalnya aku kalau up di apa? Waktu kerja ya melas Mas. Soro kerjane enggak wah Taiwan ki ya ora wani calon ini tak apa aku pas kerja nggon ruget ya pertama mungkin yo izinku di sawang keluarga yo kerjane kok soromen gitu. Ya jadi intinya buat teman-teman kalau lihat profilnya untuk TKI Taiwan jangan terlalu percaya, itu hanya sekedar Pemanis. Pemanis. Itu adalah pemanis. Ya kita itu memang kerja capek ya di Iya, sini iya. ya. Kalau untuk liburan itu wajar lah. Jangan dikira itu di sini itu setiap minggu, setiap hari kita liburan. Enggak, itu hanya 1 bulan sekali biasanya kok. Nah terus iki Mas Rudi ini dari Caruban. Siap. Apa iki sih? Belum itu. Saman kerja di Taiwan berapa tahun Mas? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun berarti saman kerasan berarti. Ya kerasan nggak kerasan di kerasan ya Mas. Butuh Mas. Betul. Nah, kembali lagi ke kebutuhan ya. Kembali lagi ke bukuan. Soalnya iki wong tua-tua iki mesti bahasanya mesti wong tua-tuaan Mas. Ya soalnya yo cara soal bahas-bahas dolan-dolan kayaknya udah bukan zamannya. Kita udah punya keluarga masing-masing ya. Ya kita sekedar kita sharing aja untuk suka dukanya. Kita balik ke sukanya Mas Rudi. Mas Rudi,
sampai bertahan 6 tahun itu tak tanya sukanya sama apa? Suka duka nih, suka nih yo pas waktu gajian. Kalau gajian itu Pas sama gajian. mana-mana tempat pun ya di gajian terus waktu itu Gajian. kalau pas pabriknya bagus, itu apa namanya rencana mau beli apa itu tuh. Kalau di rumah nggak Kalau bisa. di rumah kalau nggak apa namanya punya usaha yang gede itu susah juga. Susah ya. Kalau di sini kan kita merintis lah dari kecil, modal dari rumah kayak gitu bisa. Kalau kita pabriknya bagus untuk beli semacamnya kayak sawah apa kayak gitu kan, kalau pabriknya bagus kan bisa. Kalau di rumah gimana mau susah. Makanya itu ya Saman bertahan di Taiwan ya. Iya, bukan Karena bertahan apa? karena betah tapi karena butuh. Oh karena Kayak butuh. gitu. Sebetulnya kalau Sebenarnya kalau kasih pilihan Saman tetap di Taiwan apa di Indonesia? saya itu pernah kerja di mana-mana tapi ya kalau Kalau dikasih pilihan juga enaknya di Indonesia tapi ya emang karena butuh Ya ya. di Indonesia mungkin gajinya mungkin kita kalau untuk cari gaji agak susah. Ya. Iya. Kalau kita melihat dari segi gaji kita selalu bandingkan ke Taiwan karena kalau kita pernah ke Taiwan terus kita kerja di rumah mungkin kita masih bayangan kita tuh gaji di Taiwan. Ya kan? Iya. Itu sukanya sampean. Masuk sukanya Sebagai sampean gambaran gini loh mas, dulu ya 2000 tahun dulu lah Ah. itu kerja di pabrik elektro di Surabaya juga pernah, Oh, pabrik Inka itu juga pernah Iya. ngiring. Sekarang kalau di Taiwan kan bisa membandingin kita gimana hasilnya, gajinya gimana kan bisa kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. kurang lebih ya. Iya. Sukanya sampean. Lah terus sampean kok iso pilihannya Taiwan? Kok enggak ke negara lain misalnya ke Arab atau ke Malaysia atau ke Brunei? Dulu pernah mas, 2000 tahun 2001 pernah juga ke Korea pernah, tapi nggak berhasil, nggak pernah saya ceritakan. 2001 Oh 2001 sampean berarti pernah mau proses ke Korea. Akhirnya nggak Oh, jadi. Korea, terus itu 2005 Ah, sampai 2005 nggak ada hasilnya, pindah nih Malaysia lumayan, sampean di Malaysia berapa tahun? hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Sampean pulang terus ke Taiwan. Terus Sampai lama di rumah. oh, berarti Terus- sebelum ke Taiwan berarti sampean pulang Lama. dari Malaysia tuh lama ya kita? Lama di rumah, sudah umur 35 terus kesini lagi. Kesini. Kesini. Terus sampai sekarang bertahan 6 tahun. Iya. Itu dari segi sukanya. Kalau sama dukanya apa? Pokoknya dulu waktu kerja di pabrik yang pertama itu angkat berat semua manual. Oh, Satu hari mungkin hampir 5,5 ton kayak gitu, naikkan ke mesin pabrik karet kayak gitu. Tapi ya ada plus minusnya lah. Kalau di sana kan bener kerjanya panas tapi gajinya agak lumayan. cuannya lumayan. Ya, terus bosnya juga baik, beras, terus telur apa itu kayak gitu dikasih. Ya. Gitu, jadi kita terima bersihnya saja. Ya, gitu. Dukanya sama berarti kuwi kerjanya swara. Suara Akhirnya sampean pindah. Sampean pindah itu karena kerjanya kuwi swara kuwi apa? karena Ada alasan lain. Oh, pabrik sampean bakaran. pabriknya kebakaran baru sambung 2 bulan lah, baru sambung 2 bulan terus kebakar itu. Terus sampean pindah ke sekarang di pabrik ini, ya kan? Ya, Dibandingkan dengan pabrik yang dulu sorone tetap soro sing biyen ya, cuman Soro cuannya sing dulu, biyen tapi- luwih gede. zaman dulu lumayan gajinya kalau saya menurut saya itu. Cuannya lumayan. Ya, Cuman luwih soro. lebih sengsara. Terus saiki kerjanya luwih enteng, Ya, cuannya jadi cuannya ya dibilang kecil nggak kecil, dibilang besar juga nggak besar, tapi ya sedang lah. cukup-cukup ya, Kayak gitu, cukup-cukup rata-rata ya. lah. Dibandingkan Iya. teman-teman pabrik sekitarnya ya Bis rata-rata lah. rata hampir sama lah. Hampir sama ya. Anunya itu hampir sama. Apa namanya, gajinya hampir sama saja juga. Terus apa? Terus dukanya sama nih, sampean kan ya jauh dari keluarga mas ya. Iya, sampean anggap sebagai duka atau anggap biasa? Ya kayak gitu. Ya karena saya bolak-balik merantau ya kurang lebih ya biasa saja. Tapi kalau dukanya kalau anak kadang-kadang sakit apa kayak gitu kan langsung ada nang Nelongso, Mas, ya? nggak pernah nggak pernah lihat. Waktu kecilnya juga kurang diperhatikan. Orang tahu tinggi Iya, sekolah, waktu sekolah juga nggak bisa nganterin kayak gitu. Aduh mas aku yang Kayak ngomong. gitu. Ya jelas
untuk dari segi dukanya mungkin kita jauh dari keluarga. Dari segi ekonomi, materi, mungkin uang kita bisa lah untuk kasih ke rumah untuk mencukupi kebutuhan. Mungkin kita nggak kekurangan, Nggak mungkin ya kekurangan. mungkin loh ya. Tapi kasih juga sayangnya tuh kasih yang sayangnya kita itu. nggak bisa kasih sayang ke keluarga, terutama buat anak istri. Ya, benar. Buat anak istri. Itu sebenarnya udah resiko, Mas. Resiko. Memang resikonya orang Resikonya PKI. orang perantau itu udah taruhan kita. Kalau kita masih bujang pasti taruhannya juga keluarga. Tapi Tapi sama bapak ibu ya. Iya. Tapi untuk kita yang sudah berkeluarga mungkin kita anak istri ya mungkin. iya, Kepikirannya. udah beda lagi. Udah pikirannya beda. Betul. Udah gitu aja ya. Makasih ya teman-teman udah ngikutin video saya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nanti saat saya akan cantumkan Instagram saya. Nanti teman-teman bisa follow Instagram saya di kolom deskripsi. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat